Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah permudah untuk kita berkumpul di masjid ini, dan Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi sebuah amalan yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini akan berbicara, apa kemarin judulnya? Kamu tidak seperti yang dulu lagi. Kira-kira arah bicaranya kemana nih? Coba yang pegang kamera, arah bicaranya kemana kira-kira? Banyak yang bisa dibicarakan. Sebenarnya kalau dari judul ini banyak yang bisa dibicarakan. Ada yang dibicarakan pertama, kamu nggak seperti dulu lagi bagi mereka yang baru nikah. Bahwasannya kamu bukan seperti bujang lagi. Ada juga yang dibicarakan di sini, kamu nggak seperti dulu lagi orang yang baru hijrah. Kadang-kadang transisi perpindahan dari hijrah kepada dulu belum hijrah kepada hijrah, ini banyak terjadi kesamaran-kesamaran. Tapi yang Anda bicarakan bukan ke situ arahnya. Yang Anda bicarakan adalah tentang rumah tangga. Kamu nggak seperti dulu lagi, artinya nggak seperti pertama kali nikah. Jadi kita akan berbicara tentang rumah tangga yang harusnya kecintaan, keharmonisan, kehangatan harus tetap terjaga. Banyak sebagian teman-teman begitu udah nikah, udah berubah. Kalau alhamdulillah kalau dia tadinya langsung nikah, ta'aruf nikah. Tapi ada juga sebagian orang yang naudzubillah, semoga Allah lindungi kita, dan ini termasuk tidak bukan sebuah kebaikan ya. Ketika pacaran romantisnya luar biasa. Tapi ketika udah nikah, hilang semua kebaikan. Kamu nggak seperti dulu lagi. Ini yang sebenarnya harus diperbaiki. Dalam pernikahan itu harus ada komitmen. Kenapa berubah? Kenapa sekarang temperamen? Kenapa sekarang nggak harmonis lagi? Kenapa sekarang nggak romantis lagi? Kenapa sekarang ada kekasaran? Kenapa sekarang cuek? Kenapa sekarang bahkan sebagian mereka tidak ada menghormati, tidak menghargai? Kenapa? Kenapa kamu nggak seperti dulu lagi? Ini yang akan kita bicarakan. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga itu ternyata menimpa siapa saja. Baik mereka yang sudah ngaji, atau mereka yang belum ngaji, atau mereka yang udah lama nikah pun kena. 20 tahun nikah, 20 tahun bersama.
udah punya anak yang hampir kuliah. Ternyata salah satunya sedang menuntut yang lain ke pengadilan. Kenapa? 20 tahun apa nggak kenal 20 tahun? Berapa masalah yang udah dilalui bersama, apa nggak bisa jadi pelajaran? Ada apa? Ini yang akhirnya nanti, apalagi orang-orang yang baru-baru nikah. Baru 6 bulan nikah. 6 bulan anak itu belum keluar. Sudah, ya subhanallah, berubah akhlaknya, berubah perkataannya, berubah pergaulannya, berubah, semuanya berubah. Apa sebabnya? Kenapa seperti ini? Sebelum kita berbicara kepada itu semua, bagaimana harusnya seorang di dalam pernikahan, harus disadari bagi mereka yang menikah, bahwasannya menikah itu adalah komitmen. Itu harus disadari. Kalau kamu udah pilih satu wanita dan kamu sudah pilih satu laki-laki untuk teman hidupmu, berarti itu pilihan komitmen, pahit, manis, enak, nggak enak, harus dipertahankan. Mitsaqan ghalidha. Maka Allah kabarkan di Quran tentang pernikahan, akad pernikahan itu Allah gambarkan di Quran dengan mitsaqan ghalidh. Perjanjian yang sangat kokoh. Ikatan yang sangat kuat. Jadi ikatan yang sangat kuat itu nggak mudah saja langsung dilepas. Kalau ikatan yang mudah dilepas bukan dikatakan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilepas. Ini harus ada bagi mereka yang masuk dalam rumah tangga. Maka dalam Islam, kalau ada orang yang menikah dengan niat cerai, saya nikah sama dia, akad saya niat cerai, haram. Difatwakan oleh para ulama itu haram. Karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Dan tidak boleh orang seperti itu. Ya mungkin ada sebagian orang, terutama ini terjadi orang-orang asing ya, maaf. Ini terjadi, orang-orang asing datang ke Indonesia, dia sampai Indonesia menikah. Tapi dalam hatinya sudah dia niatkan, selama saya di sini 2 tahun, setelah itu saya pulang, saya ceraikan dia. Dia niatkan cerai. Itu berarti bukan mitsaqan ghalidh lagi. Dia sudah niat untuk bercerai ketika akad awal nikah. Sebagian ulama mengharamkan itu. Ini yang pertama. Ingat komitmen pernikahan. Pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika kita sudah memilih pasangan hidup kita, komitmen dengan pilihan kita. Baiknya, buruknya, enaknya, atau tidak enaknya, manisnya, pahitnya, semua dirasakan bersama. Kalau mau manisnya aja, manisnya hilang, lalu setelah itu dia berubah atau ganti, ini bukan orang tujuan pernikahan. Dalam pernikahan itu ada manis, pernikahan itu ada pahit, pernikahan itu ada indah, pernikahan itu ada masalah, pernikahan itu ada pernak-pernik kehidupan, itulah pernikahan. Agar kokoh dan kuat dalam mitsaqan ghalidh, dalam komitmen ini, agar kokoh dalam komitmen ini, ingat poin berikutnya, nikah itu ibadah. Jadi kalau ini ibadah, ya ibadah harus diperjuangkan. Sebagaimana kita sholat malam, bisa bangun sholat malam diperjuangkan. Sebagaimana kita istiqomah, istiqomah diperjuangkan. Sebagaimana kita ingin jadi orang baik itu diperjuangkan. Bukan mengalir begitu saja, harus ada perjuangan di dalamnya. Pernikahan itu ibadah. Allah yang merintahkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Sunnahku di sini berarti ibadah. Allah perintahkan di Quran, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi-motivasi bagi mereka yang ingin menikah.
Menikah itu adalah sebuah perjanjian, menikah adalah sebuah ibadah, dan ingat, menikah itu adalah sebuah kebutuhan. Jangan kita bilang, enggak, kan banyak terjadi perceraian gara-gara merasa enggak butuh dengan pasangan. Ana enggak ada ente juga bisa kok. Saya bisa hidup sendiri kok, saya enggak butuh kamu. Bohong. Manusia itu menikah kebutuhan. Enggak ada manusia yang bisa hidup sendiri, enggak ada. Semua manusia membutuhkan pasangan hidup. Siapapun dia. Bahkan hewan saja butuh pasangan hidup. Hewan. Ketika dia tidak memiliki pasangan hidup, pasti ada sesuatu yang lain dalam gerak-gerik hewan tersebut. Itu hewan. Bagaimana lagi dengan manusia? Karena memiliki syahwat dan birahi itu adalah fitrah. Itu sudah memang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Ketika kita memiliki itu, berarti kita memiliki kebutuhan terhadap pasangan hidup. Artinya, ketika menikah itu sebuah kebutuhan yang harus, jangan berpikir ketika kita melepas pernikahan berarti kita sudah nyaman. Tidak, engkau akan bertemu masalah yang berbeda. Sebagian akhwat ya, Ustaz, ana udah pusing sama suami ana. Begini, begitu, begini. Suami ente sholat Ustaz. Suami ente ngaji, kadang-kadang Ustaz. Lalu, tapi dia begini, ceritain yang panjang. Lalu bagaimana? Ana lebih baik hidup sendiri Ustaz. Tidak. Ketika engkau hidup sendiri, engkau punya masalah yang lain dan akan datang padamu. Dan itu nggak bisa dihindari. Mana yang lebih ringan masalahnya? Ketika bersamakah atau ketika sendiri? Umumnya ketika sendiri akan lebih berat masalah. Berikutnya, ini poin-poin yang ingin saya sebutkan sebagai alasan bahwasannya kenapa pernikahan itu kita harus pertahankan. Tadi pertama apa? Komitmen. Yang kedua itu ibadah. Yang ketiga apa? Kebutuhan. Kalau kamu nggak merasa kebutuhan, bohong. Manusia pasti butuh pernikahan. Lalu kalau dia bilang, iya Ustaz, saya butuh. Tapi kan kalau saya ganti yang lain kan bisa saya ganti Ustaz. Pernikahan itu adalah aset. Aset sebelum kau tua itu pernikahan. Maksudnya gimana Ustaz? Sekarang, ketika di masa mudamu kau rawat rumah tanggamu, kau rawat istrimu, kau rawat anakmu, kau jaga mereka. Pasti semua manusia akan tua. Semua manusia akan lemah. Semua manusia ada waktunya dia butuh orang lain. Ketika dia tidak menjaga rumah tangganya, ketika dia tua, siapa yang mau jaga dia? Apa dia mau tinggal di pantai jompo sendirian dalam hidupnya? Ketika dia nggak ngerawat anaknya dengan benar, istrinya dengan baik, nggak mempergauli mereka dengan baik, ada waktunya kau tidak segagah itu, wahai ayah. Ada waktunya uangmu nggak sebanyak itu, wahai bapak. Ada waktunya kau butuh menggunakan tongkat ke kamar mandimu, anakmu yang menuntun ke kamar mandi. Ketika mudanya kau hancurkan itu semua, siapa yang akan dapat merawatmu ketika engkau tua? Apakah yang akan merawat kita adalah orang-orang yang kita bayar sebagai perawat kita? Ya subhanallah. Pernikahan aset. Pernikahan itu aset. Ini banyak orang nggak sadar. Wah Ustaz, anak mumpung muda, anak kawin, nikah, cerai, cari lagi nikah. Iya. Ketika engkau muda kau seperti itu. Tapi ketika engkau tua, siapa yang mau menjaga dirimu? Yang ini telah kau sakiti, yang ini telah kau sakiti, yang ini kau telah khianati. Ketika engkau muda kau tidak memperhatikan orang lain. Kemudaanmu akan datang tuamu, kuatmu akan datang lemahmu, lapangmu akan datang sempitmu, engkau sehatmu akan datang sakitmu. Kau akan butuh orang lain. Siapa yang menjaga kita? Siapa yang, ini umum, perempuan pun butuh laki-laki. Karena perempuan pasti tua, laki-laki pun butuh perempuan. Karena pasti tua. Kita ketika menikah bukan hanya untuk masa ini. Kita menikah untuk sekarang dan terus menerus sampai kita tua.
Itulah yang dikatakan nikah itu termasuk aset masa tua. Orang yang nggak sadar dalam pernikahannya, dia hanya melihat masa mudanya ini, nggak memikirkan masa tuanya. Sehingga dia bergampang-gampangan mengatakan talak, mengatakan cerai, mencari yang lain. Mumpung saya masih cantik, mumpung saya masih gagah, mumpung saya punya duit. Betul, kau bisa cari sekarang. Tapi di antara itu semua, siapakah yang mau hidup sampai engkau ketika engkau lemah? Adakah yang mau hidup denganmu ketika engkau telah menyakitinya? Adakah yang mau hidup denganmu ketika engkau mengkhianatinya? Adakah yang ingin membela dan memberikan tenaganya, waktunya untuk mengurusimu sementara engkau tidak pernah mengurusinya? Gak bisa. Hidup ini butuh orang lain. Hidup ini namanya kita manusia, insan. Insan itu butuh sosial. Dan rumah tangga itu saling menutupi. Hari ini kita yang membiayai anak kita. Hari ini kita yang memberikan dia makan. Ada waktunya suatu hari mungkin kita akan dibiayai oleh dia. Walaupun kita tidak berharap itu. Tapi itu mungkin terjadi. Walaupun kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan ketika punya anak. Tidak. Tapi itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau bukan hanya biaya, mungkin kau butuh perhatian. Ketika hari tuamu, kursi rodamu tidak ada yang mendorong. Kau ingin pergi umroh. Cari orang gak ada yang mendorong kursi rodamu. Telepon anak, telepon istri, semuanya bilang tidak. Kenapa? Mereka ingat apa yang pernah dilakukan ketika muda. Ya subhanallah. Bukankah ini terjadi di antara kita banyak orang seperti ini? Ketika tuanya gak punya apa-apa. Anak yang meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, orang dekat yang meninggalkan dia. Karena ternyata semua pernah terluka. Tapi kalau dari muda, dia pupuk rumah tangga dengan cinta, pupuk rumah tangga dengan kasih sayang, pupuk dengan anak-anak itu keharmonisan. Ketika tua, anaknya akan menghormati dia, akan memuliakan dia. Ketika tua, anaknya akan merasa sedih ketika ayahnya sakit. Nah itu nilainya kapan? Apakah nilai sedih ketika orang tua sakit bisa ditanam dalam sehari dan 2 hari? Gak bisa. Penanaman itu kepada keluarga butuh waktu puluhan tahun. Ketika ada orang tua mengatakan, saya sekarang punya anak sekian, semuanya menjadi sukses, tapi tidak satu pun sekarang ingat kepada saya. Ketika saya mendengar kisah itu, ada 2 poin yang kita bisa ambil pelajaran. Pertama, betul, anak itu tidak benar ketika mereka sukses lupa kepada orang tua. Betul. Tetapi, apakah kita dengar kisah awalnya kenapa anak-anak sekarang nggak mengerti bakti kepada orang tua? Coba diulang lagi, di-replay lagi, dilihat lagi. Kenapa anak-anakmu sekarang tidak berbakti kepadamu? Jangan-jangan selama ini dia tidak berbakti kepada anak. Jangan-jangan selama ini dia sama keluarga durhaka. Jangan-jangan selama ini sama pasangan hidup dia mengkhianati. Allahu alam. Tapi itu mungkin terjadi. Tidak akan mungkin buah itu dia tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Kecuali sesuatu yang berbeda. Itu nanti kita bahas juga. Kecuali biasanya anak itu akan sesuai dengan orang tuanya. Kecuali di dalam rumah tangga tadi ada kesalahan, ada pengkhianatan. Di situ mungkin orang tua akan kaget dengan apa yang terjadi pada anaknya yang jauh dari apa yang diharapkan. Ini berikutnya. Rumah tangga itu apa? Investasi dunia. Mau tidak mau dikatakan iya. Engkau berpikir saya mau nabung rumah Ustadz. Biar saya masa tua rumah saya ada. Iya, rumah kamu ada, tapi siapa yang ngurusin kamu di rumah? Saya mau nabung masa tua, biar masa tua saya bahagia Ustadz. Saya mau tinggal di tempat yang terpencil, udaranya sejuk, penuh dengan kenyamanan, asri. Iya, tapi nggak ada yang jenguk kamu, nggak ada yang hibur kamu. Buat apa hidup seperti itu? Tapi ketika dari muda, dari awal pernikahan, rumah tangga terus dijaga. Keharmonisan terus dijaga, saling mencintai terus dijaga, saling menghormati terus dijaga. Ini akan terus hangat dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kebaikannya di akhir hidup kita.
Berikutnya, orang yang nggak nikah. Jadi ini kita masih poin pada apa? Kenapa pernikahan harus dipertahankan? Kenapa pernikahan harus dipertahankan? Poin berikutnya adalah karena pernikahan itu nisfuddin, setengah agama. Mana dalilnya? Hadis. Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syarras sabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Kata Rasulullah SAW, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu nikah, menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsan, dan menjaga kemaluan. Pemahamannya, kalau engkau tidak menikah berarti apa? Kemaluanmu kemungkinan sulit menjaganya. Ketika kemaluanmu sulit menjaganya, apa yang akan terjadi? Agamamu rusak. Agamamu rusak, hidupmu rusak, rusak hubungan dengan Allah. Cuman gara-gara satu, dia tidak bisa menjaga, nggak bisa menjaga kemaluannya. Menikah itu menguatkan agama. Ketika engkau pecahkan pernikahanmu, berarti engkau telah memecahkan sedikit dari agamamu yang kemungkinan akan terancam. Terancam dengan syahwat, terancam dengan godaan, terancam dengan nafsu. Mana yang lebih baik? Engkau bersabar dalam rumah tanggamu atau engkau akan tergoda dengan syahwat yang mungkin engkau akan terkalahkan dengan syahwatmu. Betapa banyak para pemuda menikah, para akhwat nikah dengan ikhwan yang baik. Masya Allah, ada masalah sedikit selesai, bercerai. Perceraian dia akhirnya dia ingin mencari yang lain, sementara dia sudah memiliki status yang berbeda. Akhirnya mendapatkan kesulitan untuk mencari pasangan hidup berikutnya. Kalau dia tidak sabar, sabar dalam ekonominya, sabar dalam jiwanya, sabar dalam kebutuhan dirinya, banyak yang futur. Banyak orang yang futur karena ini. Karena kebutuhan dirinya, terkadang dia tidak bisa mengontrolnya sehingga jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Menikah setengah agama. Orang yang menikah itu agamanya lebih mudah dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya dibanding orang yang tidak menikah. Ketika engkau tidak menikah atau engkau sendiri atau engkau melepaskan pernikahanmu, maka engkau harus berperang untuk mengalahkan syahwatmu dan itu berat. Kecuali bagi mereka yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pernikahan. Di antaranya juga pernikahan itu adalah ketenangan jiwa. Ketenangan hidup ada pada pernikahan. Ketika orang tidak menikah, dia akan cari tempat-tempat yang di sana yang dia anggap bisa menyenangkan hidupnya. Padahal pernikahan itu adalah tempat kedamaian dan ketenangan hidup. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian sakinah. Jadi kalau orang mau cari tenang nih, bujang kalau masih ada yang bujang-bujang, kalau bujang-bujang cari tenang, sebenarnya nikah itu tenang. Karena Allah yang bilang sakinah. Wa ja'ala bainakum, Allah jadikan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah akan jadikan di hati kalian akan saling mencintai dan menyayangi. Jadi kalau ada orang anak-anak muda bilang, "Ana mau cari tenang, Ustadz, mau naik gunung Rinjani." Sampai Gunung Rinjani ente malah nggak bisa tidur, kena hujan, mau makan juga susah. Ya mungkin ada hiburan ya, iya. Tapi nggak bakalan bisa menilai dan ditukar dengan sakinahnya orang yang menikah. Coba aja teman-teman yang baru nikah suruh naik Gunung Rinjani apa suruh pulang ke rumah, milih mana kira-kira? Hah? Pulang ke rumah, Ustaz? Ya iya pasti. Oke, pernikahan itu menenangkan jiwa.
Kalau ada orang bilang, Ustadz, ana nikah nggak tenang Ustadz. Semakin nikah semakin kacau hidup ana. Berarti Quran salah dong. Quran nggak pernah salah. Tapi kok buktinya ana, Ustadz? Bukan Quran yang salah, ente-nya berarti yang salah. Allah sudah katakan wa ja'ala baina wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Agar kalian sakinah dalam pernikahan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Ketika tidak dapat sakinah, mungkin kita melakukan pernikahannya tidak seperti kriteria Allah. Sakinah, tenang, saling mencintai, saling menyayangi. Ini kan sebuah pemberian Allah. Diberikan kalau syarat dan ketentuan berlaku. Nggak pernah melakukan syaratnya, ketentuannya nggak dikerjakan, tapi pengen dapet itunya, nggak bisa. Surga, pemberian Allah tidak? Syarat dan ketentuan berlaku. Sakinah rumah tangga, pemberian Allah bukan? Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dalam rumah tangganya kezaliman, dalam rumah tangganya kemaksiatan, dalam rumah tangganya pertikaian, dalam rumah tangganya dosa, lalu minta sakinah. Dalam rumah tangganya maksiat kepada Allah, lalu nagih, katanya sakinah. Lah selama ini jalannya nggak seperti yang Allah inginkan, tapi mintanya kepada Allah seperti yang Dia inginkan. Pernikahan pasti sakinah. Pernikahan pasti mawaddah. Pernikahan pasti rahmah. Kalau nggak dapat itu, bukan salah Qur'annya. Mungkin syarat dan ketentuannya belum kita kerjakan. Syarat dan ketentuannya belum kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Sekarang pertanyaannya, kita sudah paham kenapa pernikahan itu harus dipertahankan. Kenapa pernikahan itu sebuah komitmen. Kenapa pernikahan itu harus kita perjuangkan. Bahkan pernikahan itu salah satunya agar kita memiliki keturunan. Kenapa kita memiliki keturunan? Karena dengan keturunan akan tetap tersebarnya Islam. Dengan keturunan kita bisa duduk tapi dapat pahala orang sholat. Kita duduk, orang tua duduk, anak sholat. Orang tua yang duduk dapat pahala sholat. Karena dengan punya anak, dengan pernikahan punya anak, dengan punya anak kita dapat pahala yang tidak terputus. Banyak kan pahala nikah? Banyak. Maka ini syaitan punya pasukan khusus untuk menghancurkan pernikahan. Kalau sudah hancur pernikahannya, hancur rumah tangganya. Kalau hancur rumah tangganya, hancur pendidikan anaknya. Hancur pendidikan anaknya calon nggak punya agama yang benar, akan anak-anak yang rusak. Kalau sudah rusak anaknya, dirusak juga orang tuanya, karena sudah tidak menikah, membutuhkan pasangan hidup. Akhirnya rusak agamanya. Sudah rusak agamanya, kalau sudah anak rusak, orang tua rusak, lingkungan rusak, maka rusak masyarakat. Dari itulah kenapa syaitan sangat semangat dengan pasukan yang mereka bisa merusak rumah tangga. Ada pasukan khusus. Yang pasukan ini diutus syaitan untuk menghancurkan rumah tangga. Di dalam hadis yang sering kita dengar, yang kita tahu, fa inna syaitan yadha arsahu alal ma. Syaitan meletakkan singgasananya di atas air. Enggak dirinci di hadis ini di mana airnya. Tapi orang-orang sekarang mulai merinci di sana dan di sana tanpa ada rincian dari Rasulullah. Fa ba'atha saraya. Kemudian ketika dia di atas air singgasananya ini, dia utus pasukan-pasukannya. Lalu setiap pasukan yang ngelapor ke dia. Apa yang dilaporkan. Sampai dia katakan ma fa'alta syai'. Aku lakukan ini. Kata dia, engkau belum melakukan apa-apa. Hatta sampai datang seorang pasukan yang mengatakan ma taraktu baina rajulun ra'atah au mra'atih. Tidak kutinggalkan di antara seorang laki-laki dan istrinya illa faraqtu bainahuma,
kecuali aku akan berusaha farraq, pecahkan hubungan mereka. Turun syaitan dari singgasananya, dia datang kepada pasukan yang memecahkan rumah tangga tadi, dia peluk. Dia bilang, nikmah, kaulah sebaik-baiknya pasukan. Dikasih pujian sama syaitan, sama iblis dikasih pujian. Jadi kalau ada syaitan yang bisa menghancurkan rumah tangga, dapat pujian dia, dapat lencana, dapat bintang, dapat pangkat dari iblis. Kenapa kok sebesar itu sih? Fokusnya syaitan menghancurkan rumah tangga. Tadi dampaknya besar. Dampaknya kepada rumah tangga, dampaknya kepada anak, dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada agama, dampaknya kepada tatanan hidup. Dampaknya besar. Kalau orang tua sudah berpisah, yang mengurus anak siapa? Ibu bisa ngurus. Ketika ibu hanya mengurus tanpa ayah, anak itu secara status punya bapak, tapi secara pendidikan kayak yatim. Nggak punya bapak. Siapa yang jaga dia? Padahal anak ini butuh sosok yang dia contoh dalam rumah tangga. Dalam rumahnya. Dia butuh sosok yang dibanggakan dalam rumahnya. Anak pasti membanggakan ayah harus. Ketika nggak melihat sosok itu di rumah, yang dia cuman ibunya saja. Kekurangan. Betul secara fisik, secara pendidikan, mungkin harta, juga secara ekonomi bisa si ibu memenuhi dia, bisa. Tapi ibu tetap ibu, tidak bisa menggantikan ayah. Dalam ketegasan, dalam contoh, dalam kasih sayang, beda. Ibu punya cara mengasih sayang anak, ayah punya cara mendidik anak, saling klop. Begitu juga laki-laki. Laki-laki enggak Ustaz, saya bisa mendidik anak saya, biarin saya pisahkan dari istri saya. Iya betul, engkau sebagai bapak. Tapi bapak itu enggak punya jiwa keperempuanan. Sementara anak itu bukan butuh jiwa bapak saja, dia butuh jiwa seorang ibu. Yang menyayangi dia, yang mengasuhi dia, yang memperhatikan dia, perkara-perkara terkecil. Bapak terkadang enggak bisa perhatikan itu. Karena jiwa laki-laki. Perempuan perhatikan itu. Perempuan tahu itu. Maka antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam pendidikan. Mengapa? Mengapa anak yatim di dalam Islam, baik dia anak yatim orang kaya atau orang miskin, tetap harus diperhatikan? Apakah ada dalil dalam Quran atau hadis perhatikan miskin, perhatikan yatim yang miskin? Gak ada. Yatim di dalam Quran semua disamakan, kaya dan miskin. Kenapa? Karena dia hilang satu sosok yang harusnya menjaga dia, bapak. Bapaknya nggak ada. Lah, ketika bapak dan ibu berpisah, kita nggak mengatakan dia seperti yatim. Kita nggak mengatakan dia yatim karena dia bukan yatim. Tapi mungkin hampir dia merasakan setengah yatim. Sekarang yang kita bahas, bagaimana rumah tangga kamu nggak seperti yang dulu lagi. Bagaimana supaya kita seperti dulu lagi? Yang pertama, ya, cinta, keharmonisan, kasih sayang, terus mencintai di dalam hati, itu terkadang nggak bisa dibuat-buat. Mungkin yang di lisan bisa dibuat, mungkin yang di tangan bisa diusahakan, mungkin yang terucap bisa dirangkai dengan indah untuk menunjukkan cinta. Tetapi yang di hati terkadang nggak bisa. Maka kalau kita mau yang di hati ini tetap terus berbunga dan mencintai dan saling mencintai, maka mintalah kepada pemilik hati. Siapa? Allah. Ini dulu. Doa sama Allah, ya Allah, nikahkan aku, satukan aku dengan dia sampai kami mati. Boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun. Ya Allah, anugerahkan aku. Anugerah bahasanya. Hablana itu bukan berikan, anugerahkan aku. Hablana min azwajina. Dari istri-istriku, anak-anakku.
yang menjadi penghiburku, yang menjadi penyayangku. Menumbuhkan rasa cinta di hati itu Allah. Agar pernikahan itu tetap terus tumbuh rasa cinta di hati. Betul, banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang bisa kita ucapkan, banyak yang mungkin bisa kita lakukan bersama dalam rumah tangga kita. Tapi yang terbesar yang menumbuhkan rasa cinta di hati itu Allah. Rasulullah mengatakan al-qulub ma'a junudinil mujannadah. Ma ta'arafa min i'talaf wa ma tanaqara min ikhtalaf. Hati itu akan dikumpulkan dengan semisalnya. Kalau dia cocok Allah akan satukan, kalau tidak cocok Allah akan pisahkan. Hati di dalam apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwasannya atau Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim." Kalau seandainya engkau infakkan, engkau bayar dengan uang seisi bumi ini untuk menyatukan hati mereka, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Di Quran disebutkan itu. Kalau seandainya kau bayar sebesar apapun uangmu, sebanyak apapun uangmu, engkau bayar untuk orang saling mencintai, mungkin hanya bertemu fisiknya, tapi hatinya belum tentu bersatu. Yang bisa menyatukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan itu agar tetap indah, agar tetap baik, agar tetap harmonis, jangan pernah melupakan doa kepada Allah. Jadi jangan doa ketika mau nikah aja, ya Allah dapetin anak, kasih anak, akhwat. Udah dapet, udah kayaknya lupa doa sama Allah. Enggak, tetap doa. Syaitan tuh ganggu. Syaitan tuh selalu membuat kita berusaha agar kita hancur. Kalau bukan Allah yang tolong kita, kalau bukan Allah yang menyatukan kita, nggak bisa. Ini poin yang pertama. Banyak doa, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala satukan hati. Kemudian ya, di antaranya agar pernikahan itu tidak berubah. Selain kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sering terjadi. Karena udah banyak kenal, udah hidup bareng, udah bertahun-tahun hidup, seolah-olah udah kurang nilai kehormatan suami di mata istri. Atau sama, si suami pun sudah kurang menghargai si istri. Karena sudah terlalu akrab. Karena sudah terlalu dekat. Jadi terkadang kesantunan, adab, etika, penghormatan itu hilang. Padahal Rasulullah SAW mengatakan anzilun nas manazilahum. Posisikan manusia sebagaimana posisinya. Suami itu baru nikah sama sudah seperti akhir nikah atau lama nikahnya tetap suami. Nggak pernah suami itu tiba-tiba jadi anak, nggak pernah. Pertama nikah baik sama suami, Masya Allah ngormatin suami. Udah lama kelamaan suami itu seperti anak. Gimana suami seperti anak Ustadz? Ya, dimarahin depan umum. Itu suami atau anak? Ya, dimarahin depan anak-anak. Itu nggak menghargai suami. Apakah itu terjadi ketika awal nikah? Tidak. Kenapa sekarang terjadi? Biasanya terjadi seperti ini karena sudah merasa terlalu dekat, akhirnya kehormatan jatuh. Anzilun nas manazilahum. Posisikan manusia sesuai posisinya. Rasul sudah katakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqan kabirana. Kata Rasulullah SAW, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami dan tidak menghormati orang tua dari kami. Hormati pasangan hidup. Sama seperti itu juga suami kepada istri. Karena sudah terlalu akrab, terlalu dekat, kadang-kadang penghormatan hilang. Sehingga yang keluar kalimat marah. Yang keluar kalimat cacian. Nasallallahu salamah. Yang keluar kalimat-kalimat kasar.
Ini nggak benar dalam pernikahan seperti ini. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Bukan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya dan aku orang yang terbaik dengan keluargaku. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan akmalu mu'min imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Khiyaruhum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan istrinya. Kenapa? Perhatikan hadis ini hadis yang sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW katakan orang mukmin yang paling sempurna itu adalah orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena antara iman dan keakhlak itu satu paket. Kalau imannya baik, akhlaknya baik. Kalau imannya baik, dia tidak mungkin menyakiti orang. Kalau imannya baik, dia tidak mungkin menzolimi orang. Kalau imannya baik, dia tidak akan mungkin merugikan orang. Karena dia beriman kepada Allah dan tahu bahwasannya akan ditanya di sisi Allah. Lalu Rasulullah kaitkan di akhir hadis, khiyaruhum linisaihim. Dan terbaiknya kalian adalah orang yang terbaik dengan istrinya. Mengapa langsung diberikan poin yang terbaik itu adalah orang yang terbaik dengan istrinya? Karena kalau dengan manusia yang lain, itu baiknya bisa dibuat-buat. Baik sama pembeli ketika dia sedang dagang, bisa dibuat-buat. Ramah sama teman, bisa dibuat-buat. Karena jarang ketemu. Kalau sama istri, sama pasangan hidup, itu kalau dia betul baik, berarti baiknya nggak dibuat-buat. Karena akan nampak sifat aslinya ketika dia bersama orang yang terus bersamanya. Kalau dia nggak baik dengan istrinya, pemahaman hadis ini berarti dia nggak baik imannya. Iman berkaitan erat dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, maka baik imannya. Dan cermin akhlak baik adalah baik dalam rumah tangganya. Baik dengan istrinya. Baik dengan pasangan hidupnya. Anzilun nas manazilahum. Posisikan dalam rumah tangga itu sesuai posisinya. Boleh sekarang kadang kita akrab dengan istri, boleh. Bahkan harus. Rasulullah SAW akrab dengan Aisyah. Rasulullah SAW berlomba lari sama Aisyah. Rasulullah SAW memuji Aisyah. Tapi ketika Rasulullah SAW pada posisinya dia sebagai Rasul, apakah Aisyah pernah melampaui batasnya? Enggak pernah. Ketika ini kisah yang terberat ya, yang dihadapi Aisyah bersama Rasulullah SAW. Aisyah dituduh berzina. Yang menuduh orang-orang munafikin. Ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadisnya itu Rasulullah SAW berbicara. Seolah-olah bertanya kepada Aisyah, benar nggak kabar ini? Bayangkan ditanya tentang kabar, Rasul nggak menuduh. Rasul cuman bagaimana tanggapanmu dengan berita ini? Kan berat, seorang istri sedang disebarkan di luar, dia sedang berzina. Atau berzina dengan orang lain. Lalu si suaminya bertanya. Ketika itu Aisyah mengatakan, kubiarkan Rasulullah berbicara sampai dia berhenti berbicara. Lalu aku jawab Rasulullah. Apa yang menjadi pelajaran? Walaupun dia dalam emosi, dia dalam marah, dia tetap berikan Rasulullah SAW berbicara dulu. Kata Aisyah, ku biarkan dia berbicara, sampai dia selesai berbicara, baru aku berbicara. Apa kata Aisyah? Ketika Aisyah berbicara, kalau seandainya ku katakan benar, apa yang dituduhkan mereka, buat apa aku bilang benar sementara aku nggak pernah melakukan? Kalau aku katakan tidak, aku tidak melakukan, berita ini sudah kalian telan. Maka aku cuma mengatakan sebagaimana dikatakan Yusuf alaihissalam, fasabrun jamil, cukup sabar. Ya, subhanallah. Aisyah, betul waktunya dia tertawa dengan Rasulullah, betul waktunya dia dimanja oleh Rasulullah, betul ada waktunya dia disayang oleh Rasulullah, tapi dia tahu posisi dirinya ketika Rasulullah berbicara, dia tidak potong pembicaraan. Penghargaan kepada suami. Penghargaan kepada suami. Kalau ketika penghargaan ini hilang, maka akan hilang manisnya rumah tangga. Tetap yang mengatakan laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita.
Begitu juga laki-laki. Istrimu itu adalah istri. Istrimu itu bukan orang yang tahu segalanya. Istrimu itu bukan pelayanmu sebagaimana pelayan-pelayan yang ada atau sebagai budakmu. Bukan. Istrimu adalah istrimu. Hargai dia. Hormati dia. Dia bukan orang yang mempunyai 10 tangan untuk melayanimu. Ada waktunya dia tidak bisa melayanimu sebagaimana yang kau inginkan. Maka suami pun harus ngerti bahwasannya istri itu adalah wanita yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, naqisuddin wa naqisul aql. Perempuan itu memang sudah dikabarkan Rasulullah SAW, akalnya agak kurang, agamanya agak kurang. Artinya di sini sudah sinyal dari Rasulullah SAW, kalau ada sesuatu dari pikiran wanita itu yang tidak sesuai dengan laki-laki, jangan laki-laki langsung emosi. Diceritain dari tadi nggak nyambung-nyambung sih. Ya emang perempuan ente. Rasul udah bilang naqisuddin wa naqisul akal. Kadang-kadang juga dia lalai. Ya perempuan. Bukan kita membenarkan. Tapi sudah itulah perempuan. Kau mau ganti perempuan bagaimanapun kau akan dapati masalah yang sama. Karena itulah perempuan. Jangan jatuhkan kehormatannya di hadapan orang lain dengan menghukuminya. Dia itu orang yang telah mendedikasikan hidupnya untukmu. Betul tidak? Perempuan itu, istri itu adalah orang yang telah memberikan hidupnya untuk suami. Itulah istri. Bagaimana sikap kita kepada orang yang telah memberikan dedikasi kehidupannya untuk kita? Apakah pantas kita menzoliminya, kita menjatuhkannya, kita menghinakannya, kita menyakitinya? Nggak pantas. Dia ketika telah memilih engkau sebagai laki-laki, berarti dia sudah tidak boleh memilih yang lain. Dia telah fokuskan dirinya untukmu. Apakah pantas orang yang telah memberikan kesetiaan penuh kepada kita, mendedikasikan hidupnya untuk kita, bahkan dia tidak boleh melihat yang lain, hanya melihat kepada suami saja, lalu dia dihinakan, lalu dia disakiti, lalu dia salah sedikit langsung dibentak. Ya subhanallah. Ini kopi pahit amat. Kopi aja bisa ribut. Subhanallah. Padahal bukan masalah kopinya. Masalahnya apa? Masalahnya terkadang kurang menghargai. Kalau dia berani berikan sedikit penghargaan kepada istrimu. Contoh. Ketika ada orang yang memberikan engkau kopi dengan pelayanan di toko kopi. Kenapa kalau ketika salah kau tidak marah? Karena engkau memberikan sebuah penghargaan kepada dia. Nggak enak marah sama dia. Menghargai kan. Tapi ketika penghargaan itu hilang, keangkuhan yang keluar, engkau tidak akan bisa mengendalikan dirimu. Hargai istrimu karena dia orang yang telah memberikan kehidupannya untukmu. Kalau laki-laki, beda. Laki-laki kalau punya satu istri, bukan berarti dia telah memberikan semua hidupnya kepada perempuan itu. Bukan. Ini anzilun nas manazilahum. Tetap saling menjaga kehormatan. Saling tahu, saling menghargai. Karena kalau udah lama nikah kadang-kadang ini yang sering hilang. Ini yang luntur. Apalagi kadang-kadang sebagian, ya subhanallah. Ya, sampai terkadang dia bertindak sesuatu yang tidak pantas di depan umum gara-gara sudah tidak menghargai suaminya. Tidak menghargai istrinya. Di sini pun dalil bahwasannya seorang suami dia tetap terus bagaimanapun dia baiknya, bagaimanapun kehormatannya, bagaimanapun dia bersikap romantis dengan istrinya, tetap kamu suami harus punya wibawa. Harus punya wibawa. Kewibawaan laki-laki itu bukan dengan tampang yang serem, kumis yang panjang, lalu dipelintir. Bukan. Bukan kayak begitu kewibawaan laki-laki, bukan. Mukanya langsung muka serem, gak pernah senyum, enggak. Rasulullah SAW kalau pulang ke rumah, sikat gigi, mukanya senyum, berseri, tapi istrinya tetap hormat kepada dia. Kewibawaan itu bisa terjaga ketika engkau tidak melakukan dosa di hadapan istri dan keluargamu. Tapi kalau engkau melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang dianggap tak pantas, lalu kau lakukan,
itu mengurangi kewibawaanmu sehingga ucapanmu nggak terdengar. Sehingga nasihatmu nggak dihargai. Sehingga dirimu nggak bisa menjadi sebuah qudwah, contoh dan imam. Jadi menjaga kehormatan itu dengan cara tidak melakukan sesuatu yang merobek kehormatan. Apa itu merobek kehormatan? Ya dosa, ya maksiat. Sesuatu yang tidak pantas itu merobek kehormatan. Bukan menjaga kehormatan itu dengan kegalakan, dengan kalimat kasar, dengan kalimat keras, bukan. Sampai para ulama mengatakan ada orang karena saking mau jaga wibawa, kalau dia pulang ke rumah, baru buka pintu rumah, kucing aja ngumpet. Takut sama dia. Begitu semua diam, semua ngumpet, wah saya wibawa nih. Bukan, kamu ditakuti, bukan diwibawakan. Serem kalau kamu datang. Lah itu bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia contoh qudwah, terhormat ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan terhormat. Kapan kehormatan hilang? Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tidak terhormat, yaitu dosa. Itu tidak hormat, ketidakhormatan. Kemudian ya, jangan dalam rumah tangga itu selalu melihat sesuatu yang masalah kecil. La yafrukul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin itu membenci orang mukminah. Fa in karya minhu khuluqan wa radiya minhal akhar. Bisa jadi dia benci satu akhlak tapi dia ridho dengan akhlak yang lain. Artinya dalam rumah tangga itu kalau ada sesuatu yang kita nggak suka dari pasangan, itu jangan itu terus yang dilihat dan itu terus yang diingat. Jangan. Ini sebab kenapa perempuan masuk banyak neraka. Karena Rasulullah mengatakan fa innal ra'aitun nar fa idza aktsaru ahlin nar nisa yakfurna ashir. Yakfurna qalu ya Rasulullah yakfurna madza yakfurna? Yakfurna billah? Qala Rasulullah SAW yakfudal asir. Kata Rasulullah SAW, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita karena mereka kufur. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Rasulullah katakan, yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada kebaikan. Lanjut dia kata Rasulullah, lau ra'at, kalau mereka melihat minka syai'an. Kalau mereka melihat darimu sesuatu yang tidak disukainya, sekali saja. Dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairun qatta. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari kamu. Apa maksudnya? Maksud dalam hadis ini, sebab kebanyakan perempuan masuk neraka gara-gara satu kesalahan, dia ingat-ingat terus. Kebaikan yang banyak, kata dia, aku enggak pernah melihat kebaikan yang banyak darimu. Ini enggak boleh. Dalam rumah tangga ada yang enggak pas ya, iya. Jangankan kita suami istri yang satu rahim saja keluar, kakak adik kadang-kadang enggak pas. Jadi kalau ada orang yang mau berumah tangga tapi sama sekali ideal, enggak pernah ada masalah. Itu orang seperti ini saya nasihatin cuma satu. Nasihatin cepat-cepat masuk surga aja. Artinya apa? Enggak bakalan dapat di dunia. Yang namanya di dunia ini ada orang ya enggak semuanya sempurna. Maka Rasul mengatakan, la yafrukul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin itu membenci perempuan mukminah. Wa in kariha minhu khuluqan. Bisa jadi dia enggak suka sama satu akhlak istrinya. Wa radiya minha akhar. Dia ridho dari istrinya yang lain. Mungkin dia lihat istrinya ini kalau diajak bicara tentang masalah pekerjaan enggak nyambung terus. Benar. Dari itu dia enggak suka. Bisa jadi. Tapi lihat, mungkin dia ngurus anak pinter. Bersihin rumah pinter. Masak pinter, mendidik anak pinter. Masya Allah. Apakah gara-gara nggak diajak ngobrol pekerjaan nggak nyambung lalu semua ini dilupakan? Nggak pantas begitu. Seperti itu juga wanita. Ustaz, suami ana sholatnya rajin. Masya Allah.
Per bulan juga anak dikasih, Masya Allah, kadang-kadang lebih, Masya Allah. Dia sayang sama anak, dia sayang sama suami, istri, sayang sama orang tua anak, sayang sama anak, Ustadz. Iya, Masya Allah. Tapi nggak mau diajak ngaji, Ustadz. Saya mau ganti yang lain, Masya Allah. Kayak ganti apa? Kayak ganti mobil, tinggal turun ke Blok M ini ganti mobil, cari yang lain. Nggak enak ganti lagi. Hidup seperti apa itu? Kebaikannya, sholatnya rajin, oke. Baik sama kamu, tanggung jawab. Kamu belajar agama, dia sih fine-fine aja, Ustaz. Baik-baik aja, nggak masalah nah belajar agama. Lalu masalahnya apa? Dia nggak mau ikut, Ustaz. Yang sedikit ini melupakan yang banyak, nggak adil. Nggak adil namanya kalau seperti itu. Kalau seperti itu rumah tangga setiap yang sedikit langsung hancur, nggak bakalan pernah dapat orang yang pas dalam rumah tangganya. Pasti ada yang kurang. Pasti ada yang kurang. Selama kekurangannya itu sesuatu yang sedikit, kebaikannya sesuatu yang banyak, agamanya baik, itu sudah bagus. Sholatnya baik, itu sudah bagus. Sayang kepada keluarga, itu sudah bagus. Ya Ustadz, tapi duitnya kurang. Nah sekarang pertanyaan, kalau duitnya kurang dia, kemauan dia nggak punya duit atau memang qadarullah dia kerja duitnya nggak banyak? Apa jawabannya? Biasanya qadarullah kan, udah kerja maksimal. Apakah gara-gara itu langsung dia mau merubah rumah tangganya? Dia dapat umpamanya yang banyak duitnya. Belum tentu yang banyak duitnya sebaik pertama akhlak dan agamanya. Manusia itu ada yang kurang, ada yang lebih. Itu manusiawi. Yang komplit benar-benar baik itu cuman ada di surga. Nabi baik nggak? Ada kekurangan Nabi? Nggak ada. Tapi kalau di kacamata orang zaman sekarang ada, Ustaz. Kenapa? Istrinya banyak? Masya Allah. Itu kekurangan kah atau itu bukan kekurangan? Apakah kekurangan yang satu itu melupakan semua kebaikannya? Allah musta'an. Masya Allah. Masuk waktu maghrib ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pada maghrib. Mungkin ada pertanyaan, boleh dikirim pertanyaan melalui WhatsApp. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi. Sampai kita tadi pembahasan bahwasannya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, la yafraqul mu'min mu'minah fa in kariha minha khuluqan wa radiya minha akhar
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang mukmin itu membenci mukminah yang lain, perempuan yang beriman. Jangan laki-laki beriman itu membenci perempuan yang beriman. Artinya selama keimanannya bagus, agamanya bagus, keistiqomahannya bagus. Kariha minha khuluqan. Bisa jadi dia nggak suka akhlaknya. Satu perangainya dia nggak suka. Wa radiya minha akhar. Tapi bisa jadi dia ridho dengan yang lainnya. Dengan perbuatannya. Ini hadis yang kita bahas tadi bahwasannya kalau sudah baik agamanya, baik ibadahnya, baik kesehariannya, lalu ada sedikit kekurangan, itu manusiawi. Bahkan orang-orang atau bahkan kebanyakan wanita masuk ke neraka gara-gara mereka melihat sebuah kejelekan lalu melupakan kebaikan yang banyak. Itu yang dikatakan yakfurnal asir. Mereka kufur kepada kebaikan yang banyak. Dan ini tidak boleh. Ya. Siapapun namanya manusia pasti ada kekurangan. Tetapi selama agamanya baik, ibadahnya baik, kekurangan-kekurangan yang manusiawi itu harusnya diluruskan, dididik. Karena memang manusia, terutama wanita, Rasulullah sudah kabarkan, khuliqal min dila'. Perempuan itu diciptakan min dila'. Fa inna wajad dila' a'laha. Sesungguhnya dila' yang paling bengkok itu yang paling tingginya, yang paling pojoknya atau paling ujungnya. Fa in dahabta tuqimu kasartah, fa in tarakaha, kalau engkau pergi meluruskannya dia akan patah, tapi kalau engkau membiarkannya dia akan terus bengkok. Istausu nisa bi khaira. Maka berwasiatlah kepada wanita untuk kebaikan. Hadis ini jelas Rasul mengatakan perempuan itu bengkok. Karena kurang akalnya tadi, karena kurang agamanya. Lalu bagaimana solusinya? Rasulullah mengatakan kalau engkau keras, engkau kaku, engkau meminta kesempurnaan yang lebih dari kemampuannya, engkau akan patahkan dia. Dalam riwayat dikatakan patahkan itu maksudnya menceraikan dia. Tapi kalau engkau biarkan dia terus seperti dalam kebengkokannya, dia tidak akan pernah bisa lurus. Disinilah seorang laki-laki memiliki tanggung jawab mendidik keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kemudian di antaranya juga kamu tidak seperti yang dulu lagi. Kalau bisa jangan berubah. Jangan berubah dalam keharmonisan, jangan berubah dalam pujian, jangan berubah dalam sanjungan, jangan berubah dalam kehangatan. Rasulullah SAW tidak berubah dengan Aisyah radhiyallahu an. Dalam sebuah kisah, ketika awal menikah Rasulullah SAW pernah lomba lari sama Aisyah. Ketika itu Aisyah menang. Lalu berjalan beberapa waktu, lomba lari lagi, waktu yang lama setelah itu lomba lari lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu aku kalah. Apa alasan Aisyah? Karena ketika itu badanku sudah mulai gemuk, kata Aisyah. Di sini menjadi dalil bahwasan Rasul itu nggak pernah berubah. Awal nikah dia ajak lomba lari, udah berubah fisik Aisyah juga dia Rasul tetap ajak lomba lari. Artinya penting juga terkadang dalam rumah tangga itu yang sudah lama menikah, coba pergi bersama, mengingat keromantisan, itu baik dan itu tidak tercela. Dan nggak perlu malu untuk memuji. Nah, ini kalau orang-orang pelit pujian, padahal pujian itu penting. Memuji pasangan itu menambahkan rasa harmonis. Rasulullah SAW memuji Aisyah. Rasulullah SAW memuji istri-istrinya. Bahkan Rasulullah memanggil Aisyah dengan Humaira. Sebagian orang malu ketika memuji istrinya karena udah lama berpasangan. Ketika baru nikah nggak malu, tapi kalau udah lama, udah Ustaz, buat apa nikah-nikah kayak ABG aja. Enggak, itu penting dalam rumah tangga. Itu perlu dalam rumah tangga. Apakah Rasulullah SAW ketika menyuapi Aisyah atau mengisap jarinya Aisyah, apakah ketika itu Rasul usianya muda? Apa jawabannya? Rasul tua.
Apakah Rasulullah SAW ketika bersama istri-istrinya, dia berbuat baik kepada istri-istrinya, atau Rasulullah SAW ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha, apakah ketika itu hanya di awal nikah? Tidak. Rasulullah SAW di awal nikah sampai Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, terus Rasulullah nggak berubah dalam akhlak. Karena memang diakui perempuan itu suka dipuji, apalagi dipuji sama suami. Dia suka. Jangan dalam rumah tangga itu gengsi muji. Buat apa muji dia? Tapi yang ada malah celaan. Saling ledek, saling mencela. Itu pun tidak baik. Di dalam sebuah hadis ya, ketika Rasulullah SAW, ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika dia ingin masuk rumahnya? Maka Rasulullah katakan as-siwak. Yang Rasulullah SAW lakukan sebelum masuk rumah adalah menyikat giginya. Apakah ketika itu baru nikah? Pertanyaan kita, tidak. Rasulullah SAW bersikap menjaga penampilannya ketika dia bersama salah satu daripada penguat dalam pernikahan. Kalau seandainya setiap perempuan yang kita anggap berubah fisik lalu kita bercerai dan kita cari yang lain, maka tidak akan pernah kita mendapatkan yang sempurna. Bagaimana seharusnya seorang wanita dalam rumah tangga mereka? Jangan dikarenakan sudah merasa lama menikah, dia nggak memperhatikan kecantikan dirinya. Perhatikan kecantikan dirinya. Begitu juga suami. Udahlah sama istri mah biasa aja. Semua juga udah tahu. Iya, semua udah tahu. Tapi tetap, ketika berpenampilan baik akan menghibur hati. Ketika menghibur hati akan mencukupkan jiwa. Ketika mencukupkan jiwa akan merasa tidak butuh yang lain. Sehingga pernikahan tetap langgeng, pernikahan tetap baik. Di antaranya juga, ya, di antara yang harus diperhatikan, terkadang, ya, setengah jam lagi masuk Isya, saya tutup dengan sebuah yang mungkin terjadi juga dalam rumah tangga, tapi ini bukan merusak. Tapi bahkan bisa jadi ini malah menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang terakhir ini mungkin bisa terjadi dalam rumah tangga, itu yang dikatakan terjadinya poligami. Orang menganggap itu adalah perusak rumah tangga. Bagi mereka yang melihat dari sisi yang salah. Sebenarnya bagi Islam, itu mungkin menjadi solusi dalam rumah tangga. Kenapa? Berapa banyak perempuan yang tidak bisa memiliki anak? Apakah harus laki-laki hidup bersama dia tidak memiliki anak? Sementara kebutuhan punya anak itu sangat penting. Kebutuhan secara hati, kebutuhan secara amal soleh. Sekarang solusi dari Islam boleh berpoligami. Mana yang lebih baik bagi wanita ini? Dipisahkan, diceraikan, atau dia dipoligamikan? Islam membolehkan karena itu solusi. Bahkan terkadang yang mungkin terjadi oleh sebagian orang ketika terjadi kekakuan dalam rumah tangganya malah menjadi mencair atau lebih membaik ketika si suaminya itu berpoligami. Ada, saya nggak mengatakan semua, tapi ini mungkin bisa disolusi. Suami bawaannya pulang marah-marah aja, bingung, sedikit malah itu marah. Ternyata ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam hidup dia. Apa yang tidak terpenuhi dalam hidupnya? Jiwanya. Ketika dipenuhi jiwanya, dia akan reda, dia akan tenang. Ketenangan ini ternyata menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka kalau ada orang-orang yang menolak poligami secara mutlak, itu orang yang tidak mengerti kebaikan rumah tangga. Islam membolehkan poligami karena mungkin bagi beberapa orang atau bagi beberapa rumah tangga itu solusi. Bahkan ada orang, si suami yang tadinya mungkin kasar, kaku, keras, begitu dia poligami, dia merasa bahwasannya dia berubah. Lebih sayang kepada istrinya, lebih lembut kepada istrinya, dia lebih mengerti terhadap istrinya, itu mungkin terjadi. Mengapa itu menjadi sebuah solusi? Walaupun tidak semua solusi adalah itu, tapi itu menjadi sebuah solusi. Karena memang permasalahan rumah tangga beraneka ragam. Beraneka ragam permasalahan rumah tangga. Islam selalu memberikan kepada kita jalan yang terbaik agar tercapainya maslahat yang terbaik. Allahu alam, ya ini yang saya sampaikan sedikit.
tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan, bisa dikirim melalui SMS, WhatsApp ya. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mengganggu. Ana mau bertanya perihal rumah tangga. Jika ada suami belakangan ini ingin bercerai dengan istrinya, lalu suami berkata kepada istrinya, rumah tangga kita sudah tidak dapat dipertahankan. Bagaimana jika istrinya ajukan gugatan cerai di pengadilan agama? Meski suami ingin bercerai, tapi saat kalimat itu diucapkan, suami tidak berniat mentalak istrinya. Iya. Istri berkata, kenapa tidak ucapkan saja ucapan talak supaya jelas dan mudah untuk kita. Namun suami tidak mau mengucapkan kalimat talak. Ini berarti si perempuan kurang sensitif. Kurang sensitif si perempuan ini. Ketika suami marah, kita kayaknya nggak ada cocok rumah tangga. Si perempuan bilang, ya udah kita ceraiin aja anak sekalian. Si suami nggak mau ngomong. Berarti apa? Si suami sebenarnya belum mau menceraikan dia. Tapi karena si perempuan ini kurang sensitif, dia nggak mengerti itu. Harusnya lihat, berarti si suami ini ingin bertahan dengan dia. Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu wanita yang mengerti bagaimana tentang suaminya. Walaupun belum bicara, Aisyah sudah tahu. Itu wanita yang hebat. Ini wanita, maaf ini pertanyaan ini ya, menunjukkan bahwa suami bilang, kamu akan saya ceraikan. Si istri bilang apa? Ceraiin aja sekalian. Kenapa nggak langsung diomongin? Ini solusi kah atau ini malah membuat suasana keruh? Suasana keruh kan? Kan berarti kamu nggak berani ngomong cerai sama saya kan? Itu salah. Ketika dia nggak berani ngomong cerai sama kamu, yang kamu lihat harusnya apa? Berarti dia berharap dia masih sama kamu. Bukan ditantang. Laki-laki kalau ditantang, kebanyakan laki-laki ditantang tuh gengsi ya. Sekaliannya dilakukan sama dia. Itu kebanyakan laki-laki seperti itu. Tapi seharusnya perempuan sensitif. Dia ngerti, oh dia nggak mau mengucapkannya berarti masih berharap. Aisyah, ketika ada orang masuk ke kamar Rasulullah SAW dengan menyikat gigi, Rasul cuma lihat itu. Orang yang sikat gigi, lihat doang. Rasulullah nggak minta ke Aisyah. Tapi Aisyah langsung datang ke orang yang sedang nyikat gigi tadi, diambil sikat giginya, dibersihkan sama Aisyah, langsung dikasih ke Rasulullah SAW. Sampai Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW sebaik itu dalam bersikat gigi. Itu perempuan yang cerdas. Tahu keinginan suami sebelum suami bicara. Aisyah pernah bilang lagi, suatu hari, Aisyah cemburu. Ini kisah lagi nih. Kisah ketika Aisyah cemburu, Rasulullah marah. Kalau datang orang-orang yang teman-temannya Khadijah, itu Rasulullah SAW kalau masalah Khadijah selalu memuji, menyanjung, minta ampun supaya Khadijah diampuni dosanya. Sampai Aisyah mengatakan, sudahlah, cukuplah orang udah meninggal, kau digantikan orang lebih baik. Maksudnya siapa? Ya saya yang lebih baik dari dia gitu kan. Kata Aisyah, semenjak aku ngomong itu, aku melihat Rasulullah SAW dengan marah yang amat marah dan belum pernah aku lihat dia marah seperti itu. Sampai aku memohon kepada Allah, ya Allah, hilangkan marah Rasulmu. Hilangkan marah Rasulmu. Hilangkan marah Rasulmu. Dan aku, kalau dia berhenti dari marahnya, aku tidak akan pernah mengucapkan itu lagi. Dalam hati Aisyah ngomong itu. Ini perempuan yang cerdas. Ketika tahu laki-laki marah, bukan dibantah dengan kemarahan. Ketika dia marah, Rasulullah SAW marah. Betul, dia marah membela Khadijah. Aisyah cemburu kepada Khadijah. Wanita cemburu, betul. Tapi pantaskah cemburu itu sehingga mengucapkan yang jelek kepada orang yang telah meninggal? Gak pantas. Gak boleh. Maka Rasulullah SAW marah di situ. Gak boleh ngucapin seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan, marahnya Rasulullah nih. Ini marahnya Rasulullah juga jadi contoh bagi kita. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah lanjutkan dalam hadis itu, Rasulullah marah sampai dia katakan, menyebutkan beberapa kebaikan Khadijah, diantaranya, dia orang yang pertama kali masuk Islam, membenarkan aku ketika manusia semuanya mendustai aku. Dia menolong aku dengan hartanya. Dia yang memberikan aku anak ketika tidak ada wanita-wanita yang memberikan anak. Rasulullah menyebutkan argumen-argumen yang menunjukkan bahwasan Khadijah itu memang lebih utama. Sudah. Tapi tetap yang keluar dari Rasulullah SAW marahnya kalimat-kalimat yang terkontrol, kalimat-kalimat baik. Khadijah orang yang pertama kali membenarkan aku ketika orang mendustai aku. Benar, itu keutamaan Khadijah. Khadijah adalah orang yang memberikan hartanya untuk menolong aku dalam agama Allah berdakwah. Benar.
Khadijah orang kaya yang membantu Rasulullah SAW. Khadijah perempuan yang memberikan aku anak ketika tidak ada perempuan-perempuan memberikan aku anak. Benar. Di sini dalil, di sini berarti menunjukkan hadis. Ketika Rasulullah marah, Aisyah tahu bersikap. Dan Rasulullah pun marah, mengerti sikap marah. Dia nggak zolim. Sebagian orang marah tapi zolim, itu nggak boleh. Keluar kalimat-kalimat cacian, keluar kalimat-kalimat hinaan, keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan. Hindari dan jangan pernah dalam marah melakukan sesuatu ucapan yang tidak pantas dan melukai hati. Kenapa? Iya, ketika engkau marah engkau tidak sadar, engkau ingin melukai hatinya. Mungkin 2 hari engkau akan damai, 3 hari akan damai. Tapi luka itu akan tetap ada terkadang. Kalau terus terluka, akan berbekas. Maka akan lunturlah cinta. Tanpa sadar itu. Terkadang orang marah tanpa sadar mengucapkan kalimat-kalimat yang melukai. Ya Allah alam. Marah mungkin ada dalam rumah tangga. Kezoliman itu tetap tidak boleh. Kita lanjut lagi pertanyaannya tadi. Jadi di sini si suami bilang mau menceraikan dia. Istri berkata, kenapa tidak ucapkan saja talak supaya jelas dan mudah untuk kita. Namun suami tidak mau mengucapkan kalimat talak. Pertanyaannya, apakah perkataan suami bahwa rumah tangga kita sudah tidak bisa dipertahankan tanpa niat talak dan menyuruh istri mengajukan gugatan adalah termasuk ucapan talak? Apakah jatuh talak kepada istri? Jazakallah khair. Yang saya pahami belum. Karena suami sepertinya, pasti enggak? Kalimat sepertinya pasti atau tidak? Enggak. Kalimat sepertinya itu belum pasti. Kayaknya rumah tangga kita nggak bisa dipertahankan. Kamu pergi ke pengadilan minta talak. Maksudnya apa? Belum cerai kalau Anda pahami. Kenapa kamu nggak ngomong aja kamu talak? Enggak, saya nggak mau ngomong talak. Berarti dia belum mentalak. Dan itu belum jatuh talak. Itu yang saya pahami. Karena dia masih kalimatnya sepertinya. Nah, kalimat ihtimal, kalimat kemungkinan-kemungkinan seperti ini tergantung niat. Ketika ditanya dia nggak mau mengucapkan. Berarti niatnya bukan talak. Iya. Pertanyaan berikutnya. Saat ini Ana sedang ta'aruf dengan seorang dari masa lalu. Tapi sudah sangat lama tidak kontak sama-sama. Mengenal salaf. Yang Ana tahu ia memiliki akhlak dan agama yang cukup baik serta mau belajar. Tapi ia punya rencana tinggal bersama dengan ibunya seorang janda. Dan kemungkinan sampai akhir. Ana ragu akan hal ini karena khawatir terjadi perselisihan rumah tangga nantinya. Bagaimana sebaiknya Ana menyikapi hal ini Ustadz? Jazakallah khair. Iya. Menyatukan orang tua laki-laki dengan istri. Ini banyak terjadi. Apa yang terjadi di sini? Terjadinya 2 orang yang kita cintai, yang mencintai kita dalam satu keadaan, tapi dalam satu standar yang berbeda. Orang tua itu punya standar apa sih kalau buat masak? Anak yang baru nikah, baru umur 23, 24, kalau masak kira-kira gimana? Hah? Air aja bisa gosong. Ini yang si ibu menganggap itu, wah, masa sih begitu? Jadi kita akui, terkadang terjadi idealisme mertua dan kekurangan daripada menantu itu terjadi. Memang seorang laki-laki dilematis di sini. Ketika dia bela ibunya, ya dia harus tahu memang dia sedang menikahi orang yang baru bisa belajar. Bukan orang yang udah ahli. Kalau udah ahli nikahin janda. Yang banyak anak ya udah ahli masak, ahli ngurus anak, janda cari. Kalau udah mengambil anak yang baru mau menikah, apalagi anak zaman sekarang. Ya subhanallah, anak zaman sekarang, ya alhamdulillah, ala kulli hal. Pokoknya, wajar kalau dia tuh nggak bisa tuh terkadang kita wajari, wajar. Tapi orang tua dulu, orang-orang tua tahun 70-an, tahun 60-an, kalau nganggap anak perempuan umur 23 nggak bisa masak, nggak bisa gosok, nggak bisa nyuci, ada pemikiran yang berbeda di kepala mereka. Lah untuk menyatukan 2 abad atau dua zaman yang berbeda ini kadang sulit. Maka seorang suami idealnya dia menghidupkan istrinya di rumahnya sendiri.
Karena menghindari crash tadi, menghindari bentrokan cara pandang yang berbeda. Dan kita akui, ini kritikan saya kepada ibu-ibu yang punya anak. Kadang-kadang ibu-ibu nggak objektif. Dari mana nggak objektifnya? Kalau yang salah menantunya, dia tuntut seoptimal mungkin agar menantunya sempurna. Tapi kalau dia punya anak perempuan yang nikah, padahal sama juga kayak menantunya, nggak bisa masak juga gitu kan, nggak bisa nyuci juga. Tapi dia berikan uzur setinggi-tingginya. Kenapa anakmu kau berikan uzur, kenapa menantumu kau berikan uzur? Padahal sama-sama hidup yang sama, di zaman yang sama. Harusnya berikan uzur sama. Seperti itu, harusnya berikan uzur yang sama. Jadi di sini permasalahannya si wanita diminta, ibunya janda, si laki-laki punya ibu yang janda, si perempuan suruh tinggal di situ. Hukum asal, si perempuan punya hak untuk tinggal sendiri. Ketika dia mengatakan setuju, maka dia mengalah dari haknya. Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tinggalkanlah wanita-wanita itu di mana engkau tempat tinggal, engkau dapat tempat tinggal. Jadi mereka punya hak tempat tinggal. Ketika mereka disatukan dengan yang lain, berarti dikurangi hak dia sedikit. Kalau dia setuju, boleh. Kalau dia nggak setuju, boleh perempuan minta itu. Itu hukum asalnya. Lalu kalau pertanyaan di sini, Ustadz, iya atau tidak? Kamu lihat dulu mertuanya, kadang nggak semua mertua seperti itu. Ada mertua-mertua yang bijak, yang luar biasa, mendidik. Ada yang betul-betul dia sadar bahwasannya dia mertua, dia orang tua, ini anak baru mau belajar rumah tangga, dididik. Ada. Kalau kira-kira mertua seperti itu, engkau cocok dengan mertuanya dan engkau cocok dengan anaknya dan engkau siap ditinggalkan bersama mertuanya, sudah silahkan ambil. Tapi ketika engkau nggak cocok, engkau akan hidup bertiga nih, akan hidup bertiga, ya, maka di situ dipertimbangkan lagi, dibicarakan lagi, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau seandainya, kalau lagi nih, ya udah Ustaz, saya sepakat, setuju, saya mengalah, saya mau tinggal sama orang tuanya. Oke, berarti dia mengalah dari haknya. Tapi begitu berjalannya perjalanan, dia merasa nggak cocok, nggak bisa nih kalau dipertahankan begini. Ya, nggak bisa nih kalau dipertahankan begini. Anak panas terus tiap hari, kuping anak panas, badan anak panas, kepala anak panas, nggak bisa nih begini. Dia minta haknya kembali, boleh. Karena minta kembali hak itu hak dia. Ya, Allah musta'an. Begitu juga ikhwah. Ada ikhwah yang si perempuannya minta supaya tinggal di rumahnya. Hukum asalnya nggak boleh. Laki-laki tinggal sendiri di rumahnya. Si perempuan minta, ayo tinggal di rumahku, ada ibuku, ada bapakku. Dia ikuti. Sampai ada seorang ikhwah cerita mana. Ketika dia tinggal di rumah, si ikhwahnya tinggal di rumah mertuanya, dia mampu tinggal sendiri. Tapi si perempuan ini minta. Akhirnya semua permasalahan rumah tangganya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau berbuat apa-apa susah. Mau pergi ke masjid, cium kening istri aja susah. Ada mertua soalnya. Lagi makan mau suap-suapan aja bingung, keki gimana nih ada orang tua. Bingung, belum lagi campur tangan yang lainnya. Akhirnya si laki-laki ini minta ajukan ke kantornya supaya dia dimutasi. Akhirnya sama kantornya dimutasi ke Kalimantan. Masya Allah, nyaman dia berdua sama istrinya Kalimantan. Allah musta'an. Ya, hukum asalnya itu hak perempuan, tapi kalau dia mau mengalah itu baik, boleh. Allah musta'an. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah gagal nikah dikarenakan orang tua yang tidak restui karena tidak seadat. Sedangkan adat orang tua tidak melaksanakan sholat, hijab tidak wajib, ke Mekah dilarang, dan lain-lain. Alhamdulillah Ana diberikan hidayah keluar dari adat dan calon istri Ana yang gagal itu semanhat dan insya Allah Allah baik agamanya. Tapi sekarang sudah nikah dengan orang lain. Lupakan. Istri orang antum masih ingat-ingat Allah. Ya, bagaimana untuk kedepannya jika Anda mendapati calon yang baik lagi? Alhamdulillah. Apakah tetap tunggu restu orang tua atau bagaimana solusinya? Tidak, antum laki-laki. Laki-laki itu nggak butuh wali.
Apalagi kriteria begini, nggak sholat. Kalau seandainya dia perempuan, dibalik nih, perempuan butuh ujian laki-laki kan, butuh ujian orang tua ya. Tapi kriteria orang tua kayak gitu, tetap dia tetap nikah pergi ke pengadilan. Karena kriteria batil ini. Nggak sholat, nggak ke Mekah, nggak pakai hijab. Ini adat batil. Segala sesuatu yang batil tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Nggak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sampai para ulama berdalil. Haruskah mentaati orang tua ketika meminta anaknya cerai padahal agamanya baik, semuanya baik? Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak. Berdalil dengan hadisnya Umar bin Khattab meminta kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan. Tapi intinya ketika memang terlalu kriteria orang tua tidak sesuai dengan agama, maka tidak wajib mengikutinya. Tapi kalau kriteria dia sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana Umar ketika memerintahkan Abdullah bin Umar mencerai anaknya, pasti ada sesuatu dalam agama, maka ikuti orang tua. Seperti itu. Allah alam. Jadi bagi dia tidak perlu untuk minta izin orang tua ketika dia menikah. Karena sering lihat HP tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berserta keluarga. Amin. Ustadz, ana beberapa kali sempat masalah dengan istri karena sering lihat HP tanpa sepengetahuannya. Jadi dia buka HP istrinya. Apakah yang ana lakukan itu termasuk kesalahan dan tajasus? Iya. Kesalahan dan tajasus. Itu privasi dia. Kita nggak perlu mencari-cari tajasus. Apalagi pakai aplikasi, mencari aplikasi membongkar aplikasi orang atau percakapan orang lain. Nggak boleh. Fala tajassasu. Loh bagaimana Ustadz? Saya kan ragu. Saya kan pengen tahu. Kamu harus yakin bahwasannya bangkai itu tidak akan pernah bisa ditutupi. Kalau memang dia jahat, pasti tercium. Cepat atau lambat. Kalau tidak tercium, jangan kamu cium-cium, cari-cari. Nggak perlu kamu cari-cari. Kalau sudah tidak tercium, ya sudah, biarkan. Jangan. Tidak boleh kita membuka seperti itu. Karena Anda mendapati dalam sosial media masih ada follow-follow dengan teman-teman laki-laki. Perhatikan nih, follow teman laki-laki. Walaupun tidak komunikasi, tetapi ada rasa ingin tahu. Berarti apa? Nggak ada komunikasi kan? Cuman follow doang kan? Dia cemburu. Sekarang cemburu kamu gara-gara? Gara-gara kamu buka. Salah kamu sendiri, siapa suruh buka? Ya walaupun emang boleh saat laki perempuan ikut laki-laki follow. Ya kalau nggak komunikasi, Allahu alam ya kalau sampai terlarang dan haram, nggak komunikasi kok. Mungkin ada informasi, mungkin di situ ada barang dagangan atau mungkin semisal dengan itu. Tapi yang ideal adalah perempuan jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan si suami curiga, jangan. Kalau suami nggak suka ya sudah. Apa sih susahnya kita nggak punya media sosial? Dan nggak terlalu penting kan kita harus wajib punya media sosial, kan nggak wajib dalam hidup punya media sosial. Kalau seandainya suami nggak suka dan kita patuhi itu, jangan lagi berkata kan saya punya hak, Ustaz. Terkadang dalam rumah tangga itu jangan berhak dan nggak berhak, tapi di rumah tangga itu berbicaranya baik dan nggak baik. Kalau bicara hak dan nggak berhak, kadang-kadang nggak habis-habis. Ya memang kamu punya hak dalam sosial kamu, dan suami juga punya hak untuk melihat istri, betul. Tapi terkadang mana yang lebih maslahat dalam rumah tangga? Menghilangkan suudzon itu maslahat, maka jangan lakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada suudzon. Ya, walaupun tidak berkomunikasi, apakah ini termasuk yang Anda lakukan dapat membuat pernikahan menjadi tidak harmonis? Bisa jadi. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Nasihat Anda jangan lakukan. Kalau istri antum udah baik dan orang solehah dan tidak nampak kejelekan dari dia, jangan cari-cari kejelekan. Karena semua orang pasti aja ada aibnya. Bahkan bisa jadi HP antum juga kalau dibongkar istri antum ada aja masalah. Mungkin saja terjadi itu. Ya, tapi selama itu tidak menjadi sesuatu yang tidak Allah bongkar, maka kita tidak perlu mencari tajassus. Wala tajassasu, kata Rasulullah SAW, jangan kalian saling tajassus. Hadis ini umum, nggak ada pengecualiannya. Kecuali dalam perang, mungkin boleh tajassus.
Saya sendiri diberi 6. Sampai saya selingkuh di sini. Masya Allah. Assalamualaikum, bismillah Ustadz. Suami saya selingkuh dan zina Ustadz sama pembantu saya. Dan parahnya itu dilakukan kalau pas saya di kamar, dalam kamar. Qadarullah ibu mertua saya mergokin mereka berdua, mesra-mesraan. Ibu mertua saya langsung bangunin saya dan begitu terkejutnya saya dengan cerita ini. Intinya dia terpukul dan suami sudah minta maaf. Bagaimana sikapnya? Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya, kalau memang maafnya suami dan dia berubah, catatan ini, dia berubah, maka maafkan. Tapi kalimat berubah ini butuh bukti. Karena dalam Quran dikatakan, "Fazani la yankihu illa zani." Laki-laki penzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan penzina. Wanita penzina juga tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki penzina. Artinya hukum asalnya si penzina dengan bukan penzina itu maka hukum asal dalam Islam tidak boleh disatukan. Tidak boleh disatukan. Tapi kalau memang dilihat dia mungkin melakukan kebaikan atau dia berubah, terbukti dengan ibadahnya lebih baik, perbuatan lebih baik, Allah alam masih mungkin dimaafkan. Karena ini laki-laki yang dia melakukan kesalahan. Lalu bagaimana bagi tentang akhwat ini? Kita katakan sabar. Sabar itu berarti saya tetap bersama dia Ustadz? Saya tidak mengatakan itu. Saya cuma katakan kalau memang dia berubah dan mungkin berubah, maka sabar bersama dia. Tapi kalau tidak berubah, maka saya nasihatkan lebih baik tidak sama dia. Kalau dia tidak berubah. Kenapa Ustadz? Karena Allah sudah melarang perempuan baik-baik itu menikah dengan laki-laki penzina. Ini yang pertama. Yang kedua, engkau akan memiliki keturunan dari dia. Dan dia memiliki akhlak jelek. Dan itu akan berpengaruh pada keturunanmu. Dan itu nggak baik. Ya, maka sekarang sikapnya yang baik adalah tenangkan dirimu, banyak istighfar kepada Allah, memohon tolongan Allah, dan jika engkau maafkan, berikan waktu dia sampai menunjukkan bahwasannya dia lebih baik daripada sebelumnya. Allahu a'lam. Bagaimana menghadapi laki-laki yang sudah mempunyai istri tapi masih mengejar wanita lain? Padahal istrinya dengan tegas mengatakan tidak mau berpoligami. Wanita ini sudah memutuskan semua kontak dan berusaha menjauh sejauhnya. Berdoa agar tidak diganggu laki-laki ini lagi. Namun masih saja mencari cara untuk menghubungi bahkan mengirim sihir. Naudzubillah. Ke wanita ini, mohon doa agar wanita dapat berlepas dari diri. Dan apakah wanita ini harus memberitahu istrinya agar paling tidak mengganggu lagi wanita. Namun jika dilakukan sama saja menyakiti lagi hati istrinya. Ya kasih tahu saja istrinya. Kamu terganggu dengan itu, kasih tahu istrinya. Dan itu nggak masalah. Dan itu bukan mengadu domba. Bila perlu kabari pasti laki-laki ini. Kalau engkau terus melakukan ini, kabari kepada istrimu. Agar dia berhenti dari perbuatan jeleknya. Ketika kita mengabarkan kepada istrinya bukan dalam rangka mengadu domba, tapi dalam rangka meminta tolong. Meminta tolong kepada orang yang kita anggap bisa menahan dari kejelekan dia. Allah alam. Ustadz, boleh nggak suami ngadain acara Valentine sama istri? Kalau ada suami
Yang romantisnya ketika Valentine aja, Februari aja, ini suami nggak ideal. Suami itu nggak boleh romantisnya cuma Februari aja, nggak boleh, nggak ideal. Setahun sekali, sehari lagi, subhanallah. Rasulullah SAW setiap mau sholat, cium istrinya. Rasulullah SAW kalau makan saling menghisapkan jari. Rasulullah SAW kalau melihat Aisyah terkadang dia puji, nggak setahun sekali. Jadi kalau ada laki-laki sama suami sama istri, romantisnya cuma bulan-bulan tertentu dan tanggal tertentu, ini kurang tepat. Bahkan nggak boleh, kalau ikut Valentinian nggak boleh. Karena Valentinian bukan agama kita. Agama kita lebih romantis daripada Valentinian. Ya. Iya, ini dia menikah dengan seorang istri wanita tahun 2017. Si wanita ini katanya masuk Islam tahun 2008. Berarti dari 2008 sampai 2017 hampir 9 tahun dia masuk Islam. Tetapi dia bacaan sholatnya nggak bisa. Baca Qurannya nggak bisa. Lalu si suami ngajak dia supaya belajar baca sholat. Kata dia udah kayak gini aja, yang penting sudah gugur kewajiban. Iya, maka lalu si suami ini saya minta untuk dahulukan Allah dalam setiap keadaan, malah diremehkan. Mohon sarannya Ustadz. Sarannya sabar. Sabar. Dia sholat, iya. Dia mau mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam, iya. Tapi kurang sempurna Ustadz. Sabar. Didik dia. Contohkan yang baik pada dia. Doa kepada Allah. Insya Allah, perempuan itu kalau kita bersikap baik dan kita bisa menyontohkan kebaikan kepada dia, dia itu bisa patuh kepada kita, bahkan seolah-olah hatinya diberikan kepada kita. Itu perempuan. Maka jangan heran ada perempuan yang berani meninggalkan kedua orang tuanya untuk laki-laki. Karena perempuan seperti itu, kalau sudah melihat laki-laki yang menenangkan dirinya, melihat laki-laki yang bisa membimbing dia, bisa dia akan lebih mencintainya. Maka apa yang harus dilakukan oleh ikhwah ini? Tunjukkan bahwasannya engkau laki-laki baik di hadapan dia. Sampai dia merasa nyaman denganmu, kemudian bimbing dia. Itu yang terpenting. Bimbing dia. Ustadz, apakah orang tua akhwat yang akan kita poligami juga berhak tahu jika anaknya akan kita poligami ketika kita meminta izin untuk menikahinya? Iya. Dia kadang harus tahu. Ya. Karena dia ingin menyerahkan ke anaknya kepada kita. Jangan ada pembohongan. Karena akad itu harus jujur. Kecuali nggak ditanya. Kalau nggak ditanya, Anda harus jawab nggak Ustaz? Harus jelaskan. Allah alam kalau nggak ditanya, kamu nggak wajib jelaskan. Tapi kalau ditanya, wajib jelaskan. Bohong nggak boleh. Ya Allah alam. Sudah masuk Isya ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mohon dijelaskan tentang laki-laki dayus. Laki-laki dayus adalah laki-laki yang membiarkan keluarganya di dalam dosa dan maksiat dan tidak ada kecemburuan dalam dirinya. Contoh, dia biarin istrinya main TikTok joget-joget. Kurang keras? Nggak paham juga. Ketika dia biarkan begitu, dayus. Kemana rasa cemburumu? Istrimu berjoget-joget di depan HP lalu dikasih jempol sama orang cantik ya. Bangga. Rasa cemburu di mana? Dayus itu namanya. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, dayus itu tidak akan masuk surga, tidak akan mencium wanginya surga. La yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bicara kepada dia. Orang yang membiarkan istrinya mengumbar auratnya, dayus namanya. Orang yang membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki, dayus namanya. Orang yang membiarkan istrinya dinikmati laki-laki lain, dayus namanya. Walaupun dinikmati hanya dari mata, dayus namanya. Ini laki-laki yang udah hilang rasa cemburunya. Allah musta'an. Dan itu bukan perbuatan yang terpuji. Cemburu dalam Islam boleh. Yang tidak boleh adalah su'udzon, buruk sangka. Beda buruk sangka sama cemburu. Tadi, afwan ikhwan yang membuka-buka HP istrinya itu jatuhnya buruk sangka, bukan cemburu. Kalau cemburu itu gimana?
jelas-jelas nih ada laki-laki yang jemput dia atau ada laki-laki yang betul-betul mendekati dia dan kita tahu, lalu kita biarkan, itu dayus. Dan itu harus cemburu. Jadi beda, cemburu dengan buruk sangka itu beda. Cemburu itu terpuji dalam rumah tangga, yang tercela itu buruk sangka. Allah alam. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.